Baiklah, pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 kelas 7B Akuntansi Keuangan akan mempresentasikan materi mengenai siklus akuntansi pemerintahan dari mata kuliah Laboratorium Akuntansi Pemerintahan. Siklus akuntansi pemerintahan daerah. Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah masukan atau input menjadi keluaran atau output. Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan. Tahapan siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dengan tahapan yang pertama, analisis transaksi, yang kedua, menjurnal transaksi, yang ketiga, buku besar, yang keempat, neraca saldo, yang kelima, jurnal penyesuaian, yang keenam, laporan keuangan, dan yang terakhir, ayat jurnal penutup. Analisis transaksi. Tujuan dari analisis transaksi adalah pertama, untuk mengidentifikasikan jenis-jenis akun yang terkait, dan kemudian untuk menentukan apakah dibutuhkan debit atau kredit pada akun tersebut. Dengan melakukan analisis ini, sebelum membuat ayat jurnal, akan sangat membantu dalam memahami ayat-ayat jurnal balik yang sederhana maupun yang rumit. Urutan peristiwa di dalam proses pencatatan dimulai dengan transaksi. Bukti-bukti transaksi adalah berupa dokumen-dokumen sumber, misalnya surat ketetapan pajak daerah atau surat ketetapan retribusi daerah, tanda bukti penerimaan, dan lain-lain. Selanjutnya, jurnal. Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, digunakan metode double entry, di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan di sisi kredit. Ada dua basis yang akan digunakan dalam pencatatan akuntansi di pemerintah daerah, yaitu basis akrual dan basis kas. Selanjutnya adalah contoh kasus untuk membuat sebuah jurnal. Misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai Rp3.000. Catatlah jurnal transaksi tersebut ke dalam masing-masing basis. Yang pertama, pada basis kas, pembelian kendaraan tersebut dianggap sebagai belanja atau biaya. Maka jurnal yang akan muncul adalah belanja karyawan sebesar Rp3.000 di debit, pada kas sebesar Rp3.000 di kredit. Dan pada basis akrual, fokus pengukuran adalah pada semua sumber daya yang dimiliki. Maka jurnal yang akan muncul adalah kendaraan sebesar Rp3.000 di debit, pada kas sebesar Rp3.000 di kredit. Selanjutnya, buku besar. Proses klasifikasi transaksi jurnal ke buku besar dikenal dengan istilah posting. Buku besar adalah kumpulan catatan transaksi per akun. Setiap akun memiliki satu buku besarnya masing-masing, sehingga jumlah buku besar yang dimiliki sebuah entitas sama banyaknya dengan jumlah akun yang dimilikinya. Buku besar dibuat dalam sebuah format tertentu dan dengan aturan tertentu yang telah disepakati. Tiap buku besar memuat informasi nama SKPD, nama rekening, kode rekening, pagu APBD, dan pagu perubahan APBD sebagai kontrol. Batas maksimal transaksi untuk masing-masing akun tidak boleh melebihi pagu anggarannya, terutama untuk pagu anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan. Pada kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi. Kolom nomor bukti diisi dengan nomor bukti transaksi.
Kolom uraian diisi dengan informasi keterangan terkait transaksi. Kemudian, di kolom debit atau kredit diisi nilai nominal transaksi sesuai dengan jurnal. Kolom saldo diisi dengan akumulasi nilai transaksi-transaksi dari akun terkait. Selanjutnya adalah tampilan dari contoh format buku besar. Sebelum membuat buku besar, kita perlu mengisi terlebih dahulu SKPD-nya, nama rekeningnya, kode rekeningnya, pagu APBD-nya, pagu perubahan APBD-nya. Barulah kita mengisi buku besar. Neraca saldo. Neraca saldo merupakan ikhtisar buku besar. PPK SKPD dan PPK PPKD dalam fungsi sebagai SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka saldo dari semua akun buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo dalam worksheet sesuai dengan posisi debit atau kredit dalam saldo di buku besar masing-masing. Neraca saldo merupakan sebuah daftar yang memuat nama setiap buku besar atau kode rekening dan saldonya pada tanggal tertentu. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibutuhkan untuk memastikan diterapkannya prinsip pengakuan pendapatan, revenue recognition principle, dan prinsip penandingan matching principle. Meskipun dalam akuntansi pemerintah, prinsip penandingan ini tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. Jurnal penyesuaian memungkinkan pelaporan aset, kewajiban, dan ekuitas yang tepat di neraca, serta jumlah surplus defisit yang tepat di laporan operasional untuk periode berjalan. Jenis-jenis jurnal penyesuaian ada dua kelompok, yaitu beban dibayar di muka prepayment dan accrual. Pembayaran di muka prepayment terdiri atas: yang pertama, beban dibayar di muka prepaid expense, beban yang dibayar di muka secara tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi, contoh perlengkapan kantor, asuransi, dan depresiasi. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang belum dihasilkan, unearned revenue, uang tunai yang diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum pendapatannya dihasilkan, contoh pendapatan pajak, reklame, pendapatan sewa. Accrual terdiri atas: yang pertama, accrual pendapatan, accrued revenues. Accrual pendapatan pada dasarnya adalah piutang, yaitu pendapatan yang telah dihasilkan namun belum diterima uangnya atau belum dicatat, contoh piutang pajak. Yang kedua, accrual beban, accrued expense. Accrual beban pada dasarnya adalah utang, yaitu beban yang telah terjadi namun belum dibayarkan uangnya atau belum dicatat, contoh bunga untuk utang, sewa pajak, gaji atau honorarium. Selanjutnya, laporan keuangan untuk pemerintah daerah ada 7, yaitu LRA, laporan realisasi anggaran, LAK, laporan arus kas, LPSAL, laporan perubahan saldo anggaran lebih, LO, laporan operasional, LPL, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan CALK, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, untuk laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan demikian, laporan realisasi anggaran menyajikan pendapatan pemerintah daerah selama satu periode, belanja, surplus defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Berikut ini adalah contoh format laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LRA dan LPSAL merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang bersifat cash basic. Berikut ini adalah contoh format laporan perubahan saldo anggaran lebih. Selanjutnya, laporan operasional atau LO. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Dua unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Yang kedua, beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Yang ketiga, transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran yang dari atau oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana yang bagi hasil. Yang keempat, pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan, sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Berikut ini adalah contoh format laporan operasional. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas disusun berdasarkan hasil perhitungan dalam LO, yaitu akun surplus atau defisit LO yang ditambahkan dengan saldo ekuitas awal untuk memperoleh ekuitas akhir. Berikut contoh format laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu tanggal tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Berikut contoh format neraca. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang sumber penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklarifikasi berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non-anggaran. Berikut ini adalah contoh format laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, di mana setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Di samping itu,
juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Berikut adalah contoh format catatan atas laporan keuangan. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Kiranya mohon dimaafkan bila ada salah pengucapan kata. Terima kasih.